Dulu kue tradisional ini wajib ada di setiap acara hajatan dan hari raya. Ternyata kita bisa membuatnya dengan cara yang lebih simpel. Langsung saja kita ke cara bikinnya. Pertama-tama kita siapkan tepung ketan, tepung beras, gula pasir, dan sedikit garam. Semuanya dicampur dan diaduk rata. Kemudian kita tambahkan santan. Santan ini bisa dikatakan santan bening ya, karena santan kentalnya nanti kita akan gunakan di akhir. Dan kita aduk rata, kita tuang secara bertahap. Kita aduk-aduk lagi dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita nyalakan kompornya, gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian kita aduk-aduk karena proses mengaduk pembuatan jenang ini sangatlah penting. Jangan sampai lengah apalagi ditinggal. Jadi kita aduk-aduk terus sampai adonan ini memadat. Biasanya proses pembentukannya bergerindil seperti ini, tapi tetap kita aduk-aduk terus hingga hasilnya merata seperti ini, seperti bubur ya. Kompornya sudah aku matikan, tapi tetap diaduk-aduk terus. Kemudian kita akan tambahkan labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan. Untuk selanjutnya kita akan tambahkan santan kental. Di sini santannya sudah direbus dengan takaran santan sebanyak 500 ml dan ini hasil perasan setengah butir santan. Setengah butir kelapa maksudku ya guys. Dan ini tetap kita aduk-aduk terus. Kompor belum kita nyalakan supaya ini bisa tercampur dengan rata. Dan setelah hasilnya seperti ini lembut seperti bubur ya, kita aduk-aduk terus. Baru kemudian kita akan nyalakan kompornya. Kita gunakan api sedang ya, dan ini kita tetap aduk-aduk terus. Untuk pembuatan jenang memang proses pengadukan itu sangatlah penting. Gerakan adukan yang konsisten membuat tekstur jenang menjadi halus dan tidak menggumpal. Nah, pelan-pelan warna jenang semakin pekat, aromanya semakin kuat, dan teksturnya mulai berat di spatula. Inilah pertanda jenang kita hampir matang. Terus aduk sampai minyak santannya mulai keluar dan jenang tampak mengkilap cantik. Kalau dihitung waktu, kita membutuhkan proses pembuatan jenang ini kurang lebih 60 menit. Nah, sekarang kita lihat dari dekat, minyak santan dari jenang ini sudah keluar. Ini artinya sudah mateng ya guys. Nah, api kompornya sudah kita matikan dan sebentar lagi kita akan pindahkan di sini nih. Di sini aku sudah siapkan loyangnya yang sudah aku alasi menggunakan plastik. Jenangnya sudah kalis banget sampai mudah sekali untuk kita tuang ke dalam adonan. Kemudian kita tekan-tekan supaya rata. Ratakan permukaannya dan biarkan uap panasnya menghilang perlahan. Kita diamkan di suhu ruang, tidak perlu kita tutup, nantinya akan berkeringat ya. Jadi terbuka seperti ini saja dan kita tunggu sampai bisa dipotong. Dan ini besoknya di malam hari atau sekitar 24 jam kemudian, coba aku cek ternyata sudah mulai mengeras dan coba aku pindahkan ke dalam papan ini. Kita lihat ternyata mudah sekali loh tanpa lengket. Sekarang kita akan potong karena ini tekstur yang sangat pas untuk dipotong. Untuk pisaunya di sini aku alasi menggunakan plastik, tapi ternyata ini tanpa drama lengket-lengket ya guys. Lihat betapa lembutnya, harum manis labunya, bener-bener menggoda. Dan di sini aku potong semua saja karena kebetulan ini ada tamu, jadi aku gunakan untuk suguhan. Aku potong kecil-kecil seperti ini. Jenang ini benar-benar membuat kita kembali kepada rasa nostalgia. Jenang sederhana yang dulu sangat mudah kita jumpai pada saat acara hajatan maupun hari raya. Dan saat ini kita bisa membuat sendiri di rumah dengan waktu yang tidak begitu lama seperti zaman dulu. Inilah jenang labu kuning, hidangan sederhana tapi penuh kenangan. Cocok untuk camilan sore, suguhan keluarga, atau sekadar penghilang rindu akan rasa tradisional yang hangat. Selamat mencoba dan semoga setiap suapan membawa kebahagiaan kecil di hari kita.